Sebelum saya bahas lebih lanjut, ada baiknya kita pahami bersama terlebih dahulu apa itu perbedaan istilah pandemi dan endemi. Kita mungkin sering sekali mendengar tiga istilah yang mirip, yakni pandemi, endemi, dan epidemi. Endemi merupakan penyakit yang ada di suatu daerah atau masyarakat. Endemi ini merupakan keadaan penyakit yang biasa atau konstan dalam area geografis tertentu. Contoh penyakit endemi di Indonesia adalah demam berdarah dan malaria. Tingkatan berikutnya adalah epidemi, yakni penyakit menular yang dengan cepat berjangkit di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Contoh penyakitnya adalah Ebola di Afrika Barat maupun flu burung di Indonesia pada tahun 2012. Tingkatan setelah itu adalah pandemi, yakni wabah yang berjangkit meliputi daerah geografis yang luas, hampir di seluruh negara atau benua, di mana Badan Kesehatan Dunia atau WHO lah yang mendeklarasikan suatu penyakit sebagai darurat kesehatan global atau Public Health Emergencies of International Concern atau PHEIC, di mana ada resiko serius wabah yang mengancam berbagai negara dan diperlukan usaha bersama antar negara untuk mengendalikannya. Sehingga ketika ada penyakit baru yang muncul di suatu masyarakat dan menyebabkan penyakit serius maupun yang mudah menyebar dari satu orang ke orang lainnya, maka setelah WHO mendeklarasikan darurat kesehatan global, WHO akan memberikan rekomendasi penanganan, membuat saran perjalanan wisatawan, meninjau langkah pengendalian penyakit antar negara, pelacakan kasus aktif, dan lain sebagainya. Status pandemi memang awalnya tidak ada hubungan dengan tingkat keparahan penyakit. Tapi pada dasarnya dengan penyebaran yang luas serta pandemi yang berkepanjangan dapat membuat jumlah korban meningkat. Nah, terkait dengan pandemi, berdasarkan sejarah kesehatan, ada nih beberapa pandemi yang kemudian dapat terkendali, maka kemudian menjadi endemi. Misalnya, ada 3 pandemi influenza di abad ke-20. Flu Spanyol di tahun 1918 hingga 1920 yang disebabkan oleh virus H1N1 dan mengakibatkan lebih dari 50 juta kematian. Kemudian ada pandemi flu Asia di tahun 1957 hingga 1958 yang disebabkan oleh virus H2N2. Kemudian tahun 1968 ada pandemi flu Hong Kong yang disebabkan oleh virus H3N2. Tentunya kita berharap dan perlu usaha bersama agar COVID-19 ini dapat terus tertangani dengan baik. Tak hanya di Indonesia namun di semua negara. Sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan menjadi endemi seperti penyakit-penyakit sebelumnya. Meski demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sesuai anjuran dari Bapak Presiden bahwa keputusan harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian, di mana pengambilan keputusan tersebut haruslah seimbang antara aspek kesehatan dengan pertimbangan sosial budaya dan ekonomi, sehingga pengambilan keputusan di Indonesia baik dan tepat. Hal ini juga sejalan dengan beberapa negara yang melakukan pencabutan pembatasan COVID-19 dengan berbagai pendekatan, tidak hanya pendekatan kesehatan dan saintifik saja. Transisi pandemi menjadi endemi harus dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan roadmap atau peta jalan untuk normalisasi aktivitas masyarakat melalui kebijakan pengendalian virus dengan target agar tingkat hospitalisasi dan kematian tetap pada level yang rendah. Tidak hanya roadmap masa transisi, tapi juga berbagai perencanaan termasuk berbagai pelayanan kesehatan pun disiapkan guna meredam apabila terjadi lonjakan kasus COVID-19 di masyarakat. Peralihan status pandemi menuju endemi pun tidak bisa lepas dari paling tidak 2 hal, yakni jumlah kasus harian dan angka kematian yang rendah, serta tingkat keterisian rumah sakit.